menguasai tentang studi Islam di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Eropa Amerika Utara. Studi Islam di Asia Tenggara lebih banyak dilakukan oleh sarjana barat dan orientalis daripada sarjana pribumi. Terdapat kesan kuat bahwa merekalah yang sebagian besar meletakkan paradigma teoritis tentang Islam di Asia Tenggara. Visi pemahaman tentang Islam di Asia Tenggara hampir sepenuhnya berasal dari kajian-kajian pihak luar. Pendidikan Islam di Indonesia. Indonesia menerapkan pendidikan agama Islam sebagai pelajaran wajib di sekolah dan universitas sejak tahun 1960-an. Pendidikan Islam menemukan momentum saat penerimaan diniyah dan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional melalui turunnya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Saat ini, pemerintah melakukan pengembangan modernisasi pendidikan Islam untuk menjawab berbagai persoalan baru akibat dari perkembangan iptek. Jika tidak dilakukan, maka dunia pendidikan Islam akan hilang di tengah-tengah masyarakat yang mulai maju dan berkembang baik pola pikir maupun cara dan kehidupnya. Pendidikan Islam di Malaysia. Sejak tahun 1956, pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah nasional. Pengajaran agama Islam dan bahasa Arab menyelenggarakan kegiatan dakwah dan MTQ. Terdapat dua kurikulum pendidikan Islam di Malaysia, yaitu pertama tauhid dan yang kedua membaca ayat-ayat Allah yang meliputi wahyu dari diri manusia dan alam semesta. Saat ini, pemerintah melakukan penyempurnaan sistem pendidikan Islam agar sesuai dengan cita-cita pendidikan negara. Perhatian yang serius dari pemerintah terhadap output lulusan sekolah dalam bidang pengetahuan dan kompetensi agamanya. Pendidikan Islam di Singapura. Lembaga pendidikan Islam di Singapura hanya terbatas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Terdapat dua jenis lembaga pendidikan Islam, yaitu madrasah sepenuh masa dan madrasah separuh masa. Kondisi tujuan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional yang perlu tegas, tidak ada kurikulum yang standar, tidak ada administrasi pendidikan Islam secara sentral, kurangnya dana dan status ekonomi guru agama. Konflik yang terjadi sekarang, madrasah yang ada di Singapura menghadapi tantangan tuntutan dunia kerja, tuntutan mutu, tantangan gaya hidup barat, dan tuduhan terhadap Islam sebagai agama teroris. Studi Islam di Barat. Studi tentang keislaman di Barat berangkat dari paradigma berpikir bahwa Islam adalah agama yang bisa diteliti dari sudut mana saja. Pola pendidikan Islam di wilayah minoritas adalah dengan memaksimalkan fungsi masjid, mendirikan majelis taklim, dan madrasah. Kondisi studi Islam di dunia akademik Barat dapat diketahui dengan banyaknya pusat-pusat kajian keislaman di Eropa dan Amerika Utara. Pertama, pusat kajian keislaman di Kanada. Gagasan utama dibukanya kajian ini adalah banyaknya konflik yang ditimbulkan oleh unsur agama. Tujuan pertama, menekuni kajian budaya dan peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad sampai zaman kontemporer. Kedua, memahami ajaran Islam dan masyarakat muslim di seluruh dunia. Ketiga, mempelajari beberapa bahasa muslim. Yang kedua, kajian Islam di Amerika. Di Amerika, studi-studi Islam pada umumnya memang menekankan pada doktrin agama Islam, termasuk sejarah pemikiran Islam. Kedua, bahasa Arab termasuk teks-teks klasik mengenai sejarah, hukum, dan lain-lain. Ketiga, bahasa-bahasa non-Arab yang muslim seperti Turki, Urdu, Persia. Dan keempat, ilmu-ilmu sosial, sejarah, bahasa Arab, sosiologi, dan semacamnya. Yang ketiga, kajian Islam di Jerman. Di Jerman, hingga hari ini kajian Islam merupakan inti dari studi Islam. Dan di dunia akademik lebih dikenal dengan seminar orientalis, sebagaimana studi ketimuran pada umumnya. Studi Islam berdiri terlepas dari kungkungan teologi serta tidak terpengaruh oleh polemik dan apologi. Islami studi di Barat, di mana Islam sebagai doktrin dan peradaban, Islam diletakkan sebagai objek studi yang murni, ilmiah, tanpa komitmen apapun terhadap Islam. Maka Islam diperlukan sama sebagainya objek-objek studi ilmiah lainnya, dapat dikritik secara bebas dan terbuka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan salah penjelasan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.